Halo semua, kembali lagi di channel Voice On. Gila, hari ini kita punya barang yang benar-benar lagi panas dan udah bikin geger jalanan. Siapkan mental dan kencangkan sabuk pengaman kalian, karena di pembahasan kali ini kita bakal membedah secara brutal wujud asli dari generasi ke-10 Honda Civic. Dengerin ya, ini bukan sekedar mobil bapak-bapak buat ke kantor lagi. Ini tuh ibarat kelahiran ulang sebuah legenda. Kita akan bongkar abis-abisan semua sisi mobil ini tanpa ampun. Kita masuk ke bagian pertama, lahirnya si Monster Turbo. Akhirnya ya, Honda sadar juga, bangun dari tidur panjangnya, dan langsung membuang mesin tanpa turbo mereka yang super membosankan itu ke tong sampah. Sebagai gantinya, mereka menanamkan mesin 1,5 liter turbo yang benar-benar ngerubah peta permainan. Dan dengerin ini yang paling gila dari semuanya. Mesin ini nyemburin tenaga sampai 173 PS dengan torsi beringas yang nyentuh angka 220 Nm. Buat sebuah mesin yang kapasitasnya cuma 1.500 cc, ini mah murni spek monster yang siap menerkam aspal. Jadi buat kalian di luar sana yang suka ngeremehin logo 15 di pintu belakang, siap-siap aja dibungkam habis-habisan saat turbonya ngebus dan ninggalin kalian jauh di belakang. Lanjut ke bagian kedua, interior. Mewah atau malah jadul? Nah, dengan mesin yang sebuas itu, logikanya interiornya harus ikutan garang dong. Ternyata Honda lumayan niat ngasih upgrade gila-gilaan di sini. Material dashboard sama panel pinti yang dulu kerasnya kayak batu bata, sekarang udah full soft touch. Empuk banget pas dipegang. Kemewahannya kerasa banget meloncat jauh dari generasi sebelumnya. Tapi tunggu dulu, jangan seneng dulu. Ada dua sisi kepribadian dari Civic ini yang aneh binyeleneh. Di satu sisi, perpaduan speedometer digital sama tachometer analognya itu super duper keren. Ngasih aura mobil balap tulen yang emang butuh putaran jarum RPM biar asik buat dipantengin. Tapi di sisi lain, ya ampun Honda, maksudnya apa coba masih pakai lampu kabin warna kuning redup begini? Eksterior udah full LED canggih. Pas masuk kabin, auranya malah kayak lagi nongkrong di warung pecel lele pinggir jalan. Astaga, mobil nyaris setengah miliar, masa detail sepele begini aja dibikin nanggung. Bikin kesel liatnya kan? Ya udahlah ya, kita tarik napas dulu biar hati agak adem. Untungnya teknologi di mobil ini cukup ajaib buat nebus dosa lampu kuning tadi. Ada AC Digital Climate Control, auto wipers yang peka banget pas gerimis, rem parkir elektrik, dan yang paling juara, remote engine start. Bayangin aja nih, di tengah cuaca panas Indonesia yang bisa bikin aspal meleleh, kalian bisa nyalain mesin dan AC dari luar cuma pakai remote. Jadi pas buka pintu, kabin udah sedingin kulkas. Asli, ini fitur penyelamat nyawa banget. Dan ada satu hal krusial yang wajib kalian catat. Ini tuh kabin Honda paling hening dan paling nyaman yang pernah diuji di jalanan Indonesia. Bantingannya tiba-tiba terasa berkelas, mirip banget sama suspensi mobil-mobil mewah Eropa. Begitu pintu kalian tutup rapat, krek, suara bising knalpot brong, klakson angkot yang bikin emosi, dan kacaunya jalanan Jakarta seketika lenyap. Bener-bener sunyi senyap, bikin kalian betah nyetir lama-lama sambil dengerin musik favorit. Masuk ke bagian ketiga, transmisi CVT. Apakah ini mengubur DNA sport dari Civic? Nah, ini adalah bom kebenaran yang harus kalian terima dengan lapang dada. Faktanya tuh nyakitin banget. Ada lag yang parah dan respon super lambat saat start awal. Jujur aja, transmisi CVT berteknologi Earth Dreams ini benar-benar ngebunuh karakter agresif yang kita harapin dari mesin turbo. Rasanya tuh persis kayak kalian narik karet gelang yang panjang banget. Kalian injak gas dalam-dalam, mesinnya kayak mikir dulu, ini gue disuruh lari ya sekarang? Baru deh tenaganya ngisi pelan-pelan. Buat kalian yang doyan ngebut spontan, respon gas yang lelet di tarikan awal ini benar-benar bikin gemes dan emosi tingkat dewa. Tapi anehnya, waktu mobil ini dibawa ke sirkuit Santul buat dites drag race, buasnya minta ampun. Dari posisi diam ke 100 km per jam, itu cuma butuh waktu 9,3 detik. Jarak standar 402 meter disikat abis dalam 15,5 detik. Dan pas dites di trek 800 meter, mobil ini dengan gampangnya nyentuh 170 km per jam. Jadi ya, emang pas awal jalan lemotnya bikin kita pengen ngehina-hina, tapi begitu karet gelangnya lepas, mobil ini langsung melesat kencang layaknya setan. Terus gimana cara ngakalin transmisi yang males-malesan di awal tadi? Gampang banget, kalian harus berani ngerebut kendali. Pindahin tuas transmisi ke mode sport dan hantam pedal shift di belali setir itu keras-keras. Dengan simulasi 7 percepatannya, kalian bisa maksa transmisi CVT ini buat kerja rodi ngikutin ritme kalian. Rasain hentakan perpindahan giginya langsung dari ujung jari kalian dan nikmatin dorongan turbonya yang maksimal. Nah, yang kayak gini nih baru namanya nyetir. Hey, why? Masih sanggup dengerin gak nih? Ayo, bangun-bangun. Jangan ada yang berani kedip apalagi nutup ulasan ini ya.
Saya sapa dulu nih buat kalian semua, tetap fokus dan pantengin terus layar kalian sampai akhir video. Karena kita masih punya fakta-fakta gila dan gosip super panas dari orang dalam yang bakal bikin kalian melongo. Jadi jangan kemana-mana, oke? Oke, kita lanjut ke bagian keempat, iritnya yang bikin geleng kepala. Jujur, ini transisi emosi yang agak aneh sih. Habis kita bahas performa buas dan maki-maki transmisi CVT-nya, sekarang kita masuk ke fakta yang bikin saya bener-bener speechless soal konsumsi bensinnya. Siapa yang sangka coba, transmisi CVT yang tadi kita ejek habis-habisan, ternyata punya satu keajaiban. Bikin mobil kencang ini iritnya nggak masuk akal. Bayangin, kalian melaju konstan di jalan tol dan boom, dapat angka 20 km per liter, 20 loh, dan buat rute kombinasi macet-macetan di kota sejauh lebih dari 400 km, masih sanggup ngasih 13,2 km per liter. Ini semua terjadi karena si CVT pintar tadi nahan putaran mesin tetap serendah mungkin. Punya performa gila tapi minum bensinnya irit kayak motor bebek, ini engineer Honda pakai ilmu sihir dari mana coba? Kelima, harga, pajak, dan gosip. Nah, setelah kita terbang tinggi memuji-muji, saatnya kita nyium aspal realitas. Mari kita bahas hal yang bakal bikin dompet kalian menjerit histeris. Siapin mental kalian, 475 juta rupiah. Ya, nyaris setengah miliar harus kalian bakar cuma buat nebus satu unit mobil ini. Angka nolnya panjang banget kan? Terus kenapa harganya bisa digoreng setinggi ini? Tersangkanya, kebijakan pajak sedan di negara kita yang aduh ampun deh, kocak dan gak masuk akal. Sedan itu mesti aja dicap sebagai barang super mewah. Imbasnya, mesin varian 1800 cc tanpa turbo yang aslinya jauh lebih murah malah dimatiin dari pasar. Soalnya kalau dipaksa masuk sini kena pajak, harganya malah bakal lebih mahal dari yang 1500 cc turbo ini. Logika dari mana coba? Anyway, you back. Kita dipaksa nerima satu pilihan aja dengan harga yang udah bengkak kena regulasi. Bikin emosi tingkat dewa kan? Tapi tenang, tahan dulu emosi kalian. Jangan langsung banting celengan ayam di rumah. Saya dapat bocoran emas dari orang dalam Honda. Gosip panasnya, versi hatchback dari Civic generasi ke-10 ini bakal datang tahun ini juga. Dan yang paling bikin merinding, kemungkinan besar bakal dirakit secara lokal di Indonesia. Artinya apa? Harganya punya potensi buat jauh lebih murah dan masuk akal karena bisa ngeles dari jeratan pajak sedan barang mewah. Kabar ini tuh langsung bikin kita nostalgia parah ke era legendaris Honda Civic Estilo di tahun 90-an dulu. Zaman itu, mobil hatchback jadi raja jalanan mutlak buat anak muda. Kalau Civic Turbo versi hatchback ini beneran brojol dan dirakit di sini, wah saya berani jamin hype-nya bakal meledak gila-gilaan, ngalahin pesona Estilo. Siap-siap aja jalanan kita dipenuhi sama wujud beringas mobil yang satu ini. Jadi, ini dia pertanyaan pamungkasnya buat kalian. Mending kalian tebus si sedan bermesin turbo ini sekarang juga karena udah kebelet ngerasain tenaganya? Atau mending sabar, nahan nafsu, nunggu versi hatchbacknya keluar biar harganya jauh lebih masuk akal? Coba kalian pikirin baik-baik dan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video ini hingga selesai. Sebelum cabut, saya minta dengan sangat tekan tombol jempol ke atas dan subscribe sehingga membuat saya bahagia. Sampai jumpa di pembahasan super brutal kita selanjutnya. Gaspol!